Ya hari ini kita sebenarnya topiknya lebih ke arah buat yang baru belajar ya. Walaupun baru belajar pun saya rasa mungkin ada pemahaman-pemahaman yang mesti diulang ya, terutama buat teman-teman yang masih sebentar di pasar saham. Tapi saya rasa topik yang kali ini harusnya ringan bagi teman-teman yang udah lama di Go Invest, yang udah senior-senior Go Invest maupun yang udah lama investing ya, karena problemnya adalah ya kebanyakan itu sebenarnya prinsipal dari investing itu nggak paham gitu ya. Eh, Taunya ya Pak Prayogo punya saham terus naik, Pak Salim punya saham terus naik, tapi nggak ngerti kenapa sih saham itu naik gitu ya. Sebenarnya tujuannya adalah eh, ya sebenarnya pengen aja kalau misalnya ngajarin bahwa fundamental analysis itu penting ya. Bahkan untuk yang bandarmologis pun gitu ya, kita jadi tahu gitu ya, apakah ini worth it nggak kalau dia ekspansi gitu ya. Karena ada yang pura-pura ekspansi ya, ada yang pura-pura backdoor listing dan sebagainya yang harus kita bedakan ya, yang bisa terlihat dari fundamental analisisnya. Cuman hari ini kita akan sedikit intro tentang investing journey ya, bagaimana sih sebenarnya investing itu sebenarnya di market Indonesia ya. Ya perkenalkan, saya Marcelus Patria Prabaniswara ya. Gelar saya Wakil Manajer Investasi RTA dan Registered Technical Analysis dan Registered Security Analysis ya, analis juga manajer investasi ya. Ya saya private fund sendiri ada. Kemudian saya juga consulting ya untuk yang investment gitu ya, kalau teman-teman tertarik gitu ya. Tapi memang kalau consultingnya harus PM saya, which is PM saya mungkin akan sulit karena harus melalui ya Stockbit sebenarnya bisa ya, atau Instagram juga sebenarnya saya pasti bales ya untuk investment consulting. Cuman ya kadang-kadang terlalu sibuk jadi saya keskip ya, terutama buat teman-teman yang istilahnya masuk ke dalam misalnya request ya. Kalau kalau kantong request saya tuh banyak banget ya, ratusan ya. Jadi di Instagram itu kan ada kantong request, di Stockbit juga ada kantong request ya. Jadi pastikan follow saya karena dengan follow itu apa namanya, kita bisa eh, nggak masuk ke dalam request ya, sehingga bisa saya balas ya. Saya cukup aktif kok kalau misalnya saya slow ya, seperti itu. Kalau mau konsul silakan. Ya, kalau mau privat ada beda lagi. Ya, hari ini sebenarnya ya kita belajar tentang konsepnya dulu aja, baru kita akan beralih ke rasio-rasio daripada invest ya. Kalau di Indonesia itu sebenarnya kalau teman-teman tahu sebenarnya apa sih yang kita kalahkan dari investing gitu ya. Investasi itu sebenarnya tujuan awalnya itu adalah mempertahankan kekayaan ya. Karena dalam investasi itu kita mengalahkan inflasi atau debasement currency ya. Jadi ada sisi debasement currency-nya dan juga ada sisi istilahnya pengurangan nilai daripada currency kita ya. Itu sebenarnya konsep dari investasi. Tetapi banyak sekarang karena ada banyak influencer di luar sana yang seakan-akan mereka bisa istilahnya eh, berinvestasi for life ya, artinya untuk hidup mereka memang dari investasi, sehingga mengakibatkan orang-orang berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Ya, tetapi pada intinya investor itu butuh waktu, nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Trading juga sama, it takes time. Dimana statistiknya ya, kalau kita bicara statistik aja, sebenarnya apa namanya, secara statistik gitu ya, kalau kita berinvestasi, bukan berinvestasi deh, kita masuk ke dalam saham, itu kita berjalan seperti random walk ya. Jadi dia jalan begini ya, terus habis itu turun gitu ya. Terus jalan, terus turun gitu ya. Jadi ini seperti random walk. Tapi ada saham yang seperti ini gitu ya. Terus ada saham yang seperti ini, random walk ya.
terus dia naik, terus dia turun ke bawah, terus dia naik ini. Kalau kita buat statistiknya, memang seperti ini ya. Jadi saham itu probabilitasnya random memang. Kalau dalam jangka pendek, tapi ternyata dalam jangka panjang kita akan bisa melihat trennya. Oh, ternyata ini trennya adalah naik. Misalnya jangkanya 1 tahun ke atas ya. Ya, kemudian apa namanya? Ada yang jalannya sideways, ada yang jalannya turun. Nggak percaya? Coba lihat saham ICBP misalnya ya. Saya tunjukin saham ICBP. Bentar saya buka trading view-nya saya dulu. CBP itu sebenarnya kelihatannya naik kan. Turun, naik, turun, naik, turun, naik CBP. Naiknya turun, turun dia sekarang ya. Oh, dia jelek ya. Gitu. Tapi ternyata kalau kita buat tren jangka panjangnya ternyata dia sideways sebenarnya. Ya nggak kemana-mana ya, situ-situ aja. Tuh sideways. Ya. Nah, penyebab sideways ini ada banyak hal. Ya, salah satunya adalah apa yang kita sebut dengan korelasi tertinggi daripada eh, apa namanya saham atau equity. Jadi kamu kalau kemarin kan saya ada posting ya di Stockbit bahwa kita harus menentukan apa sih sebenarnya yang penting dalam aset kelas kita. Ya, aset kelas itu ada banyak ya, ada bond ya, bond market. Bond market itu sangat ditentukan oleh interest rate ya, Fed atau central bank decision ya. Nah, itu adalah suatu yang kita apa namanya? Kita lihat gitu ya ketika kita berinvestasi dengan inflasi dan interest rate ketika kita berinvestasi di bond market. Ya, sedangkan kalau kita berinvestasi di komoditas, kita harus lihatnya apa? Siklus bisnis dan demand, ya. Siklus bisnis dan demand. Apakah demand dan supply-nya juga baik gitu ya, posisinya dan sebagainya. Kalau kita berinvestasi di equity, itu value kita adalah earnings, ya, atau pendapatan. Kenapa earnings itu jadi suatu yang penting bagi suatu perusahaan? Karena earnings itu adalah return kita sebagai seorang investor. Earnings itu nanti akan masuk lagi ke dalam suatu nilai saham itu sendiri, ya. Karena dia akan dikonversi sebagai capex. Misalnya dia beli aset masuk lagi ke dalam suatu sahamnya itu sendiri, nilai dari suatu saham. Jadi sebenarnya kalau kita gambarkan, ya saham itu seperti ini. Saham itu ini saham, ya. Terus habis itu dia ngeluarin earnings gitu, ya. Earnings. Dia produksi, ya. Produksi apapun ya. Terus habis itu dia menghasilkan earnings. Terus habis itu dia apa namanya? Jadi suatu aset lagi. Terus jadi suatu aset untuk produksi lagi, muter-muter. Tapi yang kita ukur itu adalah earnings. Ya, sebenarnya ada banyak ya. Ada produk yang diukur. Ya, kadang-kadang ada produk yang diukur. Jadi hitungannya adalah revenue. Ya. Misalnya suatu company yang baru startup itu yang diukur itu produknya. Ya, revenue-nya berapa? Bukan net profit-nya. Tapi kalau company yang sudah growth gitu ya, sudah ya growth sama matur, decline ini yang kita hitung adalah earnings. Ya, seperti itu. Kalau dia matur, dia akan lebih banyak memberikan uang kepada investor dalam bentuk dividen. Ya. Sedangkan untuk capek dikit. Kenapa dia capek dikit? Contohnya perusahaan-perusahaan yang memberikan insentif buat apa yang terjadi ketika BBRI, BBNI, BMRI pada tahun ini dan pada tahun kemarin itu mereka memberikan yang namanya interim. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah. Kenapa? Karena mereka nggak punya ruang buat ekspansi. Simply karena daya beli turun, nggak ada orang yang mau kredit dan lain-lain. Jadi capexnya kecil. Likuiditas juga apa namanya disyaratkan sedikit. Jadi memang keuntungannya akhirnya dikonversi menjadi dividen karena mereka nggak perlu capex besar-besar, ya seperti biasa. Itu. Tapi itu pun yang terjadi misalnya di batu bara yang sudah
matur gitu ya, dia nggak ekspansi-ekspansi. Maka kita akan melihat bahwa batu bara yang sudah matur ini dia akan memberikan banyak dividen ya. Nah, dividen ini itu sebenarnya adalah tanggung jawab investor untuk mengembangkan ya, antara dia investasi di mana lagi terserah ya. Saya sejujurnya itu akan lebih suka company yang growth sebenarnya, yang growth-nya tinggi. Ya, kenapa? Karena uang dividen ini ketika company-nya growth itu dia bisa mengembangkan. Saya nggak perlu mikir gitu ya, dividennya harus ditaruh kemana ini? Apakah saya taruh ke bond market ya dengan bunga sekian, ataukah saya taruh di eh, saham itu sendiri gitu ya? Ini menjadi sesuatu yang apa namanya tanggung jawabnya di investor ketika dia company-nya mature, karena dia tidak mampu mengembangkan uang yang diterima dari hasil produksi gitu ya. Itu yang company matur karena dia nggak growth lagi. Tapi ketika company-nya growth seperti WiFi, ya bahkan dia butuh pendanaan eksternal, ya pendanaan eksternal berupa right issue, gitu ya. Inet, ya itu juga pendanaan eksternal berupa right issue. Ya kenapa? Karena ya dia butuh duit lebih banyak daripada pendapatannya saat ini. Nah ini adalah right issue yang kita sebut right issue ekspansif ya. Tapi ada right issue yang tujuannya adalah untuk apa namanya melunasi utang dan sebagainya. Itu adalah rekisu yang dilutif ya, karena karena dia membebankan ketidakmampuan dia untuk menghasilkan pendapatan ke kita gitu ya. Kita yang disuruh membayar hutangnya kan seperti itu kan sebenarnya RI yang sangat jelek ya. Di mana dia dia membebankan hutangnya dia ya kepada pemegang saham yang punya tanggung jawab terhadap aset itu yang terakhir ya. Jadi kalau misalnya saham kita itu liquidate atau bangkrut, kita tuh dapat sisa terakhir ya. Yang harus dilunasi pertama itu adalah apa namanya obligator ya. Misalnya dia punya hutang-hutang piutang gitu ya, semuanya dilunasi dulu, baru habis itu ke investor preferennya lagi gitu ya. Habis investor preferen dia akan masuk ke dalam investor retail ya. Jadi itu akan berbahaya buat kita gitu ya. Dan kita disuruh nebus right issue-nya. Jadi right issue itu sebenarnya memang cenderungnya negatif ya. Tapi akhir-akhir ini doang yang dia cenderung positif karena orang pikir kayak right issue selalu bagus ya. Which is not ya. Jadi tetap harus berpikir bahwa right issue itu penuh kecurigaan ya. Ini kenapa butuh right issue gitu ya. Berarti company nggak mampu menghasilkan earnings yang setara dengan ekspansinya, ya. Di mana ekspansinya ini termasuk ke dalam kategori yang beresiko dong, ya kan? Satu, bank aja nggak mau minjemin dia. Kalau dia apa namanya? Kalau dia pintar ya, dia harusnya minjem bank dong, gitu. Kok ini nggak mau minjem bank? Atau memang PSP-nya memang setuju untuk dia injek dana misalnya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi right issue harus hati-hati ya. Nah, tapi memang eh, earnings itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Dan merupakan sesuatu yang kita tunggu-tunggu lah dan kita lihat. Tapi earnings pun nggak cukup ya. Earnings itu harus meningkat dari tahun ke tahun. Nggak boleh dia stagnan. Ya. Kita bisa lihat seperti apa namanya kasusnya Astra ya. Sorry. Kasusnya Astra. Astra itu mana nih? Nah, Astra, kan kita bisa lihat Astra ini labanya, net profitnya terus-menerus naik ya. Naik, 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 naik. Ya. Tapi kenapa harganya sideways? Pertanyaannya, kenapa harganya sideways? Ternyata market itu bukan hanya mempricing atau melihat earnings-nya, ya, tapi juga rate of change. Rate of change ada yang tahu apa? Rate of change itu artinya perubahannya, ya, perubahannya apakah dia kenceng atau enggak? Ya, rate of change itu yang adalah growth-nya berapa persen. Ya, kata kuncinya growth.
Kalau teman-teman tahu, sebenarnya udah banyak yang bikin statistik ya, bahwa depresiasi mata uang apapun itu akan minimum ya di level 8%. Minimum di level 8%. Mungkin Indonesian rupiah lebih kencang ya, karena dia lebih lemah daripada dolar ya. Dolar aja di 8% definit ya. Apalagi rupiah ya, lebih mungkin. Tapi batas 8% ini saya rasa di Indonesia juga sama. Ketika suatu company itu tumbuh di atas 8%, kita akan bisa selalu pastikan dia ATH lagi. Pasti dia ATH lagi. ATH, 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 ATH. Ya, betul nggak? Coba perhatikan, company mana yang dia di apa namanya di bawah 8% ya, yang ATH lagi. Jarang ya, nggak ada malah. Soalnya digoreng-goreng. Karena memang seperti ini statistiknya. Oh, ternyata Astra itu kalau misalnya kita adjust nah, apa namanya net profit dan net profitnya itu cenderung stagnan ya. Dari tahun 2023 ketika riset ini dibuat ya ke 2013 ya selama 9 tahun ya. Yang terjadi adalah profitnya stagnan sebenarnya kalau kita adjust secara inflasi ya, secara debasement dari currency. Ya, artinya apa? Ya wajar ketika harganya dari sini sampai sini nggak gerak. Ya karena dia sebenarnya tidak tumbuh. Ya, orang akan lebih cari opportunity yang lain. Ya, tapi bedakan dengan perusahaan yang double digit tumbuhnya seperti BRI. Ya, ini apa nih? Bank Rakyat Indonesia ya. Nih, oh, naik ke atas. Ya, terus bagaimana dengan saham Indofood ya? Indofood pada saat matur ya dia tumbuhnya selopok ya. Ini nggak tumbuh-tumbuh dia earningsnya. Rate of change-nya kurang ya. Tenaganya kurang ya untuk dia naik lagi. Ya. Kalau di equity itu sangat penting untuk mengetahui apa laju pertumbuhan dari bukan pendapatan, pendapatan bersih, net income-nya. Laju pertumbuhannya penting. Tapi lebih jago lagi sebenarnya. Kalau kamu mengetahui laju pertumbuhan, mungkin kamu bisa mengevaluasinya ya dengan PE premium lah gitu ya. Seperti saya ajarkan kalau di GoInvest. Ya, dengan PE premium udah bisa. Cuman problemnya kalau misalnya apa namanya dia tiba-tiba nggak tumbuh gitu ya. Apa yang terjadi? Kita lihat kapan sih BRI itu dibuang sama asing? Ketika dia tiba-tiba jatuh ya, jatuh growth-nya di bawah 8%. Ingat ya waktu di bulan Maret Q1 tahun lalu. Tahun ini ya, tahun ini tahun lalu ya. Tahun lalu deh. Q2 apa Q3 itu growth-nya udah nggak double digit lagi dari 13% turun jadi cuman 7%-an ya. Itu jauh sekali ya. Ya, kenapa seperti itu, guys? Karena perhitungan dari analis itu kayak gini ya. Ya, basic ya buat teman-teman yang masih bingung. Ya, perhitungan dari analis itu seperti ini. Kalau mereka buat suatu asumsi ya, saya kasih kalkulator. Ya, kayak gini. Kalau suatu company itu tumbuh ya 10% saja, ya, itu nilainya akan jadi berarti dia dipangkat perhitungan kita kan selalu 5 tahun ke depannya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lah gitu ya. Misalnya kita 5 tahun, maka dia akan dipangkat 5, jadinya 1,6 kali. Ya, jadi kalau dia tumbuh 10% aja, dia jadi 1,65 kali ya. Jadi kalau kita gambarkan dia akan seperti ini. Ya, gini ya. Satu, ini 10% tumbuh. Ya. Bagaimana jika 20% tumbuh? Berarti kan 1,2 ya dipangkat 5 ya. 2,4 ya. Dia 2 kali lipat lebih besar di sini. Misalnya. Jaraknya besar banget. Ya, jaraknya besar banget. Ini cara penilaian kita gitu ya. Kalau kamu lihat rumus DCF dan lain-lain.
Itu sebenarnya kan gini kan, N minus satu, terus ini, terus ini diskon faktornya dipangkatkan berapa gitu kan, itu DCF dan lain-lain. Karena rumusnya seperti ini memang. Jadi ketika growth ini tiba-tiba turun dari 30% kayak BTPS ya, terus turun jadi cuman 8%. Yang sebelumnya dia di pricing berapa kali lipat nih? Misalnya BTPS itu di pricing 1,3 lah, pangkat 5 gitu ya. Sebelumnya di pricing 3,7 kali dari nilai valuasi dasarnya. Sekarang turun, jadi cuma 8%. Bayangkan kalau 8% itu berapa, guys? Nol ya. Kenapa nol? Kalau misalnya dia turun ke 8% loh. Karena inflasi aja nggak nurun, nggak cukup buat nopang inflasi atau diskon faktornya. Ya. Artinya zero growth sama sekali kalau dia tumbuh di bawah 8% kan. Artinya sebenarnya dia stagnan. Gitu ya. Jadi jauh sekali ya perbedaan antara 30% versus 8% itu jauh sekali. Ya. Makanya perusahaan-perusahaan yang growth itu saya nggak protes. Ya. Misalnya dia growth 100% nih, contohnya kayak apa ya? Kayak yang growth 100% itu PTRO lah ya, PTRO. PTRO juga sama ya. Dia growth 100%, oh iya wajar lah ya, karena premiumnya tinggi sekali. Tapi nanti kalau dia udah matur, nah itu yang kita bingung ya. Tapi track recordnya memang seperti itu guys ya. Kalau kita lihat contoh, saya kasih contoh zaman, saya tuh kemarin tuh, bukan kemarin, udah lama sih, saya melakukan track terhadap Indofood, ICBP ya. Sama tuh ternyata ya. Jadi mereka IPO, growth-nya kan double triple digit tuh kan. Triple digit naik gitu ya. Nanti kalau udah matur tuh mereka begini, turun gitu ya. Terus habis itu sideways. Terus naik suatu saat kalau siklus marketnya bagus gitu. Terus naik. Jadi, jadi oh ternyata memang modelnya begitu. Ya. Saya akhir-akhir ini tuh soalnya eh, siklus ekspansi itu kan jarang sekali terjadi ya. Kalau di tahun 2000, saya tuh kebetulan nggak ikut di tahun 2008, jadi saya nggak melihat ICBP itu kayak gimana. Teman-temannya ICBP tuh nggak ada waktu itu. Dulu tuh cuman ICBP yang growth-nya kenceng ya. Di tahun 2013 kalau nggak salah di IPO ya, saya agak lupa. Tuh growth-nya kencang ya, jadi dia naiknya kenceng banget ya. Lalu habis itu nggak ada yang signifikan lain sebenarnya. Baru kali ini ada banyak sekali emiten yang dia masuk kategori growth ya kayak WiFi, PTRO, Cuan, terus ini gitu ya dan sebagainya. Terus saya jadi membayangkan oh ini mirip sekali ya dengan historicalnya ya. Historicalnya ternyata growth itu memang kencang sekali. Tapi memang saya nggak protes, cuman kita harus punya pegangan lah kayak saya bilang init mahal ya misalnya. Itu dasarnya ada gitu ya. Dan saya udah nggak mau beli lagi init misal. Ya karena bagi saya mahal. Saya mending beli WiFi misalnya seperti itu. Kan selalu saya ungkapkan gitu. Tapi mungkin ada member gue invest yang punya punya apa namanya pertimbangan lain. Tapi kalau saya agak kurang sreg ya sama ini. Begitu. Jadi eh, ini ternyata yang kita nilai, yang kita pricing itu adalah rate of change ya. Rate of change ya. Atau perubahan daripada eh, apa key variablesnya. Ya. Key variablesnya itu apa sih? Sebenarnya cuma earnings. Wes. Tapi earnings ini kan harus dipecah ya. Misalnya kalian kalau misalnya mau nilai siapa namanya INKP itu kan harus nilai harga pulp dikali produksi pulp gitu ya. Ya, ini kan yang kalian nilai kan misalnya. Ya, kalau misalnya earningsnya siapa? Misalnya earningsnya total ya. Total itu kan gampang kan kalian perkirakan total. Kontraknya jumlahnya berapa? Kalian tanyain corporate secretary-nya aja kontraknya sampai saat ini berapa dikali kan NIM rata-ratanya gitu ya. Net interest margin lagi. Net profitnya berapa? NPM setiap proyeknya itu berapa rata-rata gitu ya. Situ kita bisa dapat ya. Oh, kira-kira perkiraan masa depannya earnings-nya itu berapa? Jadi jangan kira A1 itu A1 itu berhenti, jadi orang yang tahu A1 itu berhenti pada
pada informasi dari korporat atau apa. Tapi sebenarnya A1 itu adalah sesuatu yang orang pintar tahu. Ya. Jadi kalian jangan berpikir A1 itu adalah sesuatu yang orang lain tahu. Tapi A1 itu simple adalah ada orang yang lebih dulu menghitung wolframnya, wolfram ya, wolframnya bumi, ya. Oh, dia menghitung wolfram bumi itu berapa. Ya, kebutuhan pendanaan untuk ekspansi wolfram ini berapa? Capex-nya. Nah, dari capex ini eh, dia tahu gitu ya, kemungkinan dia akan ngambil return berapa dari rata-rata project yang dilakukan oleh Salim. Dengan begitu dia bisa proyeksi bumi ini nilai valuasinya di berapa. Simple karena mereka tahu. Kamu pikir mereka akumulasi nggak berpikir fundamental, berpikir fundamental. Ya, jadi pasti ada fundamentalnya. Ataupun mereka berpikir eh, se- sebagai seorang apa namanya fund engineer ya. Jadi dia mencari pendanaan gitu. Oh, dia capexnya butuh sekian. Jadi dia harus masuk MSCI. Ya, masuk MSCI syaratnya ini. Oh ya udah tercapai 250 sampai 300 gitu ya. Oh, ternyata bandarmologi itu terkait sama fundamental kan. Terkait, terkait sekali. Nanti kayak emas. Kamu lihat cara berpikirnya fund manager kayak Choai kan. Choai pernah bilang kan, emas itu pendanaannya kurang loh. Dia tahun depan harus strike issue lagi. Ya kan? Nah, rate issue-nya supaya bisa dimenangin gimana? Ya dia harus masuk MSCI, harus masuk Gold Index, lain-lain gitu. Supaya rate issue-nya berhasil atau obligasinya rilisnya lebih murah. Ya. Jadi intinya emas ini masih ada acara misalnya. Gitu ya. Karena dia butuh pendanaan lebih besar. Karena dia butuh obligasi yang dikeluarkan dan lainnya. Ya, jadi konsep investing itu semua dasarnya fundamental. Ya, kamu nggak bisa melarikan lalu nyambung-nyambung. Ah, ini Pak PP punya. Ya, memang Pak PP punya. Tapi Pak PP itu punya jurus ya untuk ngapain sih dia naikin PTRO, ngapain sih dia naikin cuan. Ya, itu ada tujuannya. Ya, tujuan yang tak masuk MSCI, which is kenapa ada isu masuk MSCI? Karena simply ada orang yang begini, yang kerjaannya itu ngitung. Ini dia butuh pendanaan berapa? Butuh pendanaan oh sekian gitu ya. Terus pendanaannya udah dihitung gitu ya. Oh ini berarti dia butuh masuk MSCI supaya dia bisa dapat pendanaan berupa obligasi dan lain-lain. Ya, kayak gitu sebenarnya. Jadi investing itu semua dasarnya fundamental, guys. Cuman memang di level ini, kalau kalian udah bisa memahami di level ini, itu ya, ya kalian yang gantiin saya gitu. Enggak, atau apa namanya, kalian udah bisa bikin fund manager sendiri harusnya. Karena kalian udah bisa memperkirakan gitu ya. Oh ini ntar lagi ada apa? Di saat di saat orang lain misalnya orang lain itu nggak mikirin IMJS ya waktu itu. IMJS saja belum right issue. Itu saya udah bilang IMJS bakal right issue. Bener right issue naik dia sampai sekarang. Jadi 250 ya. Kemarin sempat kan 290. Iya, gitu. Terus ya ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa bisa diperkirakan sekali. Emas, terus apa lagi ya? Banyak sekali yang akan melakukan right issue ya. Yang gede-gede itu saya lupa. Bumi, kalau Salim itu dia nggak right issue, guys. Jarang-jarang. Dia lebih cenderung tuh masuk MSCI, obligasi gitu ya. Pak TP Rahmat juga. Jadi harus tahu karakternya juga dari masing-masing grupnya. Tapi kalian bisa lihat itu sih sebenarnya. Dari apa? Dari eh, karakternya seperti apa zaman dulu. Ya. Oh, ICBP tuh nggak pernah right issue. Ya. Nggak pernah right issue, nggak pernah apa. Oh, jadi ini kemungkinan nggak pernah. Aman juga nggak pernah right issue. Dan lain. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke fundamental. Ya, tapi in the end of the day, memang pen- eh, net profit itu merupakan sesuatu yang penting dan rate of change-nya itu penting sekali. Ya. Jadi makanya orang kan bilang growth itu diperhitungkan. Makanya Jesse Livermore ya, terus dan lain-lain itu selalu trading menggunakan asumsi earnings. Ya.
dia punya rasio itu namanya PEG, ya, PEG, PE rasio dibanding growth, ya, karena dia tahu bahwa faktor yang kuat di market itu selain earnings juga growth dari earnings itu sendiri, ya, jadi kalian harus memperhatikan itu, ya, PEG misalnya, ya, rasio-rasio seperti itu ya simple diciptakan karena itu penting. Cuman ada perusahaan-perusahaan juga, suatu perusahaan itu ketika dia earningsnya itu lebih rendah, ya, misalnya dia mau bangkrut, ya, negatif gitu. Kalian harus, ini asumsi analis dan hedge fund manager, ya. Jadi, fund manager lah. Jadi kalau suatu perusahaan itu bangkrut, matur, matur. Ya, contohnya PNLF. Ya, ini kan PNLF ini kan company yang istilahnya zombie lah, gitu. Zombie. Kalau menurut saya sih zombie ya dia. Mau tumbuh nggak mau gitu. Mau apa namanya? eh mau dijual juga nggak mau gitu ya. Company zombie ya. Ini valuasinya apa yang terjadi? Divaluasikan PBV-nya kurang dari satu ya. Kalau nggak salah ya, saya lupa deh PBV-nya berapa. Ini kita langsung udah masuk ke rasio ya. Tapi pengertian rasio nggak, saya rasa sih nggak perlu ya. Kan udah pinter-pinter semua ya. Pengertian rasio nggak tahu. Jadi kita akan mendapati suatu perusahaan itu kadang-kadang kok bisa ya PBV-nya kurang dari satu, apalagi bank. Bank itu kan kalau PBV kurang dari satu lucu banget ya guys ya. Kenapa lucu coba? Ini PBV-nya 900. Ada yang tahu nggak? Karena sebenarnya PBV ini menggambarkan ya uang ada di dalamnya. Ya, literal uang. Ya, makanya dia sering divaluasi 3 kali PBV ya, minimal ya untuk akuisisi ya seperti itu. Cuman ya, apa namanya yang terjadi adalah orang melakukan pricing terhadap sesuatu yang zombie ini karena dia mati tak mau, hidup juga nggak mau, gitu ya. Akhirnya dia akan memperhitungkan berapa sih nilai valuasi akhir ya. Kalau misalnya gua hold ini 10 tahun atau 20 tahun, ya, 20 tahun. Di mana PNF ini nggak growth ya. Jadi setiap tahun dia akan berkurang 8%. Betul? Betul. Ya, kalau berkurang 8% gitu ya, kita bisa pakai rumus. Sorry, saya lupa. Hmm. Oh, pakai ini aja. Pakai earningsnya, ya. Earnings, terus habis itu dibagi 8. Ya. Jadi harusnya valuasinya di sekitar situ kita coba. Ya. Mana earningsnya 53 ya. 53 dibagi 8%. Kalkulator. Ya, kita pakai asumsi growth-nya 0% ya. Berapa tadi? 80 ya. 50. 50 dibagi 8 kali 100. Nah, ini valuasinya 625 harus. Ya. Tapi tampaknya nggak setuju ya untuk dibeli di harga 625. Mungkin ya. Nggak tahu kenapa. Ya. Karena asumsinya itu pasti asumsinya itu pasti eh, perusahaan itu kalau bangkrut kan setiap tahun itu kan dia akan mengurangi nilai equity-nya gitu ya. Karena apa? Karena dia eh, setiap tahun harus ngeluarin capex, tapi nilai fiatnya berkurang. Dia nggak growth sesuai dengan fiatnya. Makin tahun, makin nilainya turun. Ya, di sini kita bisa lihat nilai valuasi 625 ini, ya, itu jauh dari nilai valuasi 900 dari PNLF misalnya. Ya, kalau kita hitung ya, mana PNLF tadi? Nah, PNLF ini book value-nya segini, 972. Ya. Tapi dia
kita valuasi, ini paling nilainya nanti akan jadi 625 ya. Karena earnings-nya akan, karena dia akan menggerus terus-menerus karena nggak tumbuh ya. Menjadi sekitar 625. Setiap tahun dia akan berkurang equity-nya. Walaupun dia secara buku tetap ya, bukunya tetap gitu. Tapi nilai masa depannya itu berkurang karena setiap tahun itu currency itu semakin tidak bernilai ya. Setiap tahun berkurang 8% secara nggak sadar. 8%, 8%, 8%, 8%, 8%. Itu ya. Jadi valuasinya bisa lebih rendah. Contoh adalah company misalnya company apa namanya GGRM ya. GGRM kan di bawah PBV ya. PBV-nya berapa sih? 23.000. Kalau company-nya negatif earnings, kau bisa bayangin nggak? Ada company yang dia merugi, ya, dia merugi 100 misalnya. Gua rugi 100 gitu ya. Tapi gue punya cash 100 ya. Ini tukang bakso lah. Tukang bakso hari ini rugi 100, besok rugi 100 gitu ya. Maka besoknya lagi dia harus rugi 100 lagi karena capexnya 100. Dia nggak ada yang beli nih. Tukang baksonya nggak ada yang beli. Jadi dia akan mengerus modal, ya, menggerus modal. Jadi itu yang dipakai buat valuasi company-company yang mau bangkrut. Ya, gue misalnya gue mau taruhan di GGRM, GGRM ini akan turnaround. Ya, gue harus mikirin nih, GGRM ini berapa tahun akan turnaround. Ya, misalnya saya pikir, oh ya ini 5 tahun turnaround, 5 tahun turnaround. Kita harus mikirin, oh 5 tahun, kalau dia rugi berapa, ya? Kalau dia rugi berapa? Kalau dia rugi mungkin sekitar 10.000 apa namanya per saham. Ya. Oh dia akan rugi 10.000 per saham nih dalam 5 tahun. Jadi nilai valuasinya akan berubah jadi nilai bangkrut dikurangi 10.000. Ya. Makanya dia bisa turun sampai 7.000, bisa turun sampai 6.000. Karena kita ngitungnya gitu, guys. Analis tuh ngitungnya gitu. Simpel aja dia. Oh ya udah, company ini kalau pilot gue dapat berapa LV atau liquidation atau nilai bangkrutnya. Kemudian kita kurangi dengan setiap tahun ketika kita hold saham ini dia akan berkurang equity-nya segini. Asumsi, ya. Asumsi earnings-nya. Karena dia nggak menghasilkan uang, malah berkurang setiap tahun uangnya. Ya, akibatnya ya nilainya bisa sampai jauh di bawah dengan book value-nya. Itu biasanya terjadi pada company-company yang mau bangkrut. Ya. Yang diekspektasikan bangkrut. Ya, lihat GGRM 15.000 nih. Book value-nya 32 ya. Ini paling liquidation value-nya kita potong setengah lah gitu ya. Ya udah diskon 50% ini kalau misalnya dijual kembali atau dipilotkan. Jadi cuma 16.000 ya. 16.000 dia kemarin rugi berapa ya? Oh, belum rugi ya. Belum rugi tapi dia apa namanya? Akan terdepresiasi 8% setiap tahun. Dari total equity-nya ya. 8% mungkin berapa tuh? 8 kali 3, 2.400 ya. Berarti setiap tahun dia berkurang berapa, guys? 2.400, 1.900 ya. 2.000 kali 5, 10.000. Tuh, depresiasinya tiap tahun itu, bukan depresiasi, deng. Apa namanya? Ya, nilai equity-nya itu secara relatif terhadap inflasi, itu akan berkurang sekitar 10.000, eh, 20, bukan, 2.000 setiap tahun. 2.000 setiap tahun. Jadi apa yang terjadi waktu itu, ketika dia growth-nya negatifnya terlalu jauh, gitu ya, dia dianggap merugi setiap tahun itu 2.000. 5 tahun ke depan kalau gua mau bertaruh, gua akan beli di 7.000 ya misalnya. Karena nilai bangkrutnya ini itu adalah misalnya 16.000. Ini kan nilai bangkrutnya kurang lebih 16.000 ya. Sebenarnya enggak sih. Ini harusnya di 17 ya. Ini kan harus dikeluarin dulu cashnya. Terus nanti dibagi dua kan. 15 tambah 2.300 kan sekitar 17.000 ya. Jadi ini pernah sampai 7.000 kan? Pernah nggak? Pernah ya kayaknya. Saya lupa. Oh pernah ya. Karena dia
dihitung seperti itu, pernah sampai 85. Dihitung seperti itu. Ya. Jadi company yang PBV satu tuh apakah bagus atau enggak? PBV kurang dari satu. Enggak bagus sih. Apalagi yang baru saja menyentuh PBV satu. Kenapa? Ya alasannya itu ya. Dia di pricing rugi sama analis-analis. Oh ini bakal rugi. Kalau bakal rugi, equity-nya akan jatuh lebih rendah daripada equity saat ini. Makanya PBV-nya bisa kurang dari satu. Ya, paham nggak? Jadi penilaian rasio tuh nggak hanya rasio bodoh-bodoh. Oh PBV kurang dari satu itu bagus. PR kurang dari 8 itu bagus. Nggak, ya nggak gitu ya. Kamu harus lihat logik in between sama trennya seperti apa. Ya, ya trennya seperti apa. Company-company yang turnaround itu justru turnaround juga PBV-nya gitu ya. Wih, ini kok jelek ya. Ah, ini apa sih? Current book value. Oh, bukan. Current PER. So, harusnya saya pakai current. Iya. Sekarang, nah ini tuh, ya. Ya artinya apa? Ya dia di pricing akan rugi. Simple. Oh, ini pricingnya akan rugi. Ya. Seperti yang tadi saya bilang. Karena setiap tahun dia equity-nya berkurang. Ya, kalau PBV baru saja menyentuh kurang dari satu, itu berbahaya. Tapi kalau dia trending up, ya contoh kayak Pegas. Jadi kalian harus juga melihat ini secara teknikal ya. Memang teknikal juga perlu sih. Contohnya Pegas. Pegas itu mana nih? Book value. Nah, ini. Nah, Pegas ini juga pernah di pricing rendah nih. Pernah sampai 0,5 dari PBV ya bayangkan. Kejadiannya kapan sih guys? Ada yang tahu nggak? Di sini deh kejadian. Ini waktu penerapan subsidi gas industri ya, sama Pak Jokowi, sama penggabungan Pertagas di sini. Pernah sampai tinggi banget, terus habis itu jadi turun. Tapi dia trending up, ya. Artinya mungkin ada perubahan yang baik. Ya. Tapi kita lihat bahwa pricing PBV ini sangat berkaitan sama earnings. Ya. Dan eh, kalau PBV-nya kurang dari satu, apalagi udah lama banget, harusnya kita mikir ya, kenapa ini barang murah banget gitu. Kan nggak make sense ya. Barang murah, barang murah makin murah gitu ya. Barang mahal makin mahal. Memang seperti itu ya. Yang kita pricing itu adalah rate of change. Kemudian behind the scene-nya ternyata, oh ternyata dia memang ada problematik ya. Misalnya kayak GGRM dengan cukai gitu ya, menggerus, kemudian rokok liar dan sebagainya ya, ilegal dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang kayak harus lihat ya, seperti itu. Kemudian eh, tentang nilai premium ya. Jadi ada yang disebut dengan nilai premium ya. Kalau misalnya di Indonesia itu rata-rata tingkat pengembalian 100%. Kalau kita pakai asumsi currency itu akan mengalami depresiasi sekitar 8%, ya 1,08. Ya kalau dia udah 5 tahun, ya, ya dia akan turun setengahnya. Ya. Jadi uang kalian itu dalam 5 tahun itu udah akan berkurang nilai setengahnya. Ya, makanya return beggar, kalian harus beggar itu dalam 5 tahun. Makanya kita pakainya asumsi bahwa price to earning ratio yang tepat gitu ya untuk menghitung suatu emiten tanpa growth itu adalah di PE 5 ya PE 5 ya PE 5 ya. Makanya kita selalu pakai asumsi bahwa oh under PE 5 itu adalah yang bagus yang ya istilahnya akan terapresiasi jadi PE 5 gitu ya karena memang
eh, kita harapkan returnnya itu adalah dalam 5 tahun double gitu ya. Karena PI itu kan melambangkan berapa tahun kamu BEP dari dari net profitnya saja gitu ya. Itu ya. Jadi PI 5 ini sudah sangat menggambarkan apa namanya kebutuhan investasi kalian gitu ya. Cuman untuk company-company yang growth hitungnya gimana sih gitu ya. Sebenarnya gampang ya. Kalau kalian mau hitung itu sebenarnya kita bisa PI 5 itu sudah menggambarkan kebutuhan 8% tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau tambahin growth ya, misal 1,1 ya. Ya kita tinggal kalikan dengan pangkatkan dengan 5 gitu ya. Berarti nilai suatu company yang growth 10% setiap tahun itu cocok divaluasi di PI 8. Kalau suatu company growth 10%, dia akan cocok divaluasi di PI 8. Ya, ya Pegas ya contohnya. Pegas 10% nggak? Iya, 10% dari sini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia 20% berapa, guys? 1,2 dipangkatkan 5 ya. 2,4. Jadi PI 12. Ya. Cuman ada company-company yang punya special mode. Ya. Karena dia merupakan company yang pilihannya sedikit. Contohnya Big Banks ya. BBRI. Gitu ya. Company-company yang pilihannya sedikit banget kan ini. Oh ya, BBRI, BBCA, BBNI, sama BMRI. Udah, pilihannya cuma 4 itu. Yang liquid, kemudian yang big banks yang equity-nya gede banget gitu ya, dibandingkan yang lain. Jarak antara NISP dan bunga terhadap BNI aja itu jauh banget. Labanya BBCA, laba bersih ya, itu sama dengan eh jangan laba bersih. Pertumbuhannya BBRI itu sama dengan laba bersih daripada NISP ya di tahun-tahun tertentu. Ya. Jadi bisa dibayangkan pertumbuhannya BBRI aja tuh setara dengan laba bersihnya gitu ya. Jadi sangat tidak mungkin gitu ya BNGA, NISP untuk menyusul BBRI. Nggak mungkin ya. Kalau secara teoritis nggak mungkin. Tapi kalau mereka merger ya itu sangat dimungkinkan, which is sangat possible ya. Dengan ekosistem yang mirip seperti di Jepang dan di Amerika tuh bank-bank kecil tuh akhirnya merger jadi satu atau diakuisisi sama bank besar ya. Tapi saya rasa kecuali krisis ya BBRI, BBNI, BMRI nggak akan mau untuk akuisisi bank-bank kecil. BBCA doang paling. Itu ya. Jadi yang possible seperti itu. Nah, untuk menilai company yang punya mode seperti ini, kita harus menilai bagaimana historicalnya. Ya. Historical kondisi PE yang sebenarnya fair value itu di mana sih? Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, rata-rata eh, BRI itu divaluasi di PI 14. Ya, tuh, lihat. Ya udah, itu fair value-nya. Ya. Rata-ratanya di situ. Ya, artinya dengan dukungan likuiditas, bisnis cycle, gitu ya, dia akan cenderung ke arah PI 14. Ya. Ini sekarang masih di PI 10. Kemarin di PI 9 bahkan. Ya, waktu saya call terakhir ya. Hampir 9 deh. Ya, jadi ini cara untuk memvaluasi historical approach untuk BBRI dan lain-lain. Apakah BBRI ini cocok gitu ya? Divaluasi menggunakan komparatif PI rasio. Menurut saya nggak cocok. Karena dia bukan saingan. Ya, BMRI sama BBRI bukan saingan. BBCA iya, mungkin BBCA sama BMRI ya saingan lah. Cuman masalahnya mode-nya berbeda-beda ya. Ini mode-nya ada sendiri, ini mode-nya ada sendiri, dan ini mode-nya ada sendiri, ini mode-nya ada sendiri. Dan pengalaman saya tuh dulu invest di BBNI pertama kali invest saham guys. BBNI itu tetap semurah ini dari dulu sampai sekarang. Nggak akan bisa semahal BBRI, nggak tahu kenapa. Mungkin karena kompetitif mode-nya berbeda. Ya.
Jadi kalau kita pakai perbandingan industri nggak cocok, mau pakai perbandingan antar bank juga nggak cocok. Ya. Makanya eh, secara umum juga valuasi itu pengalaman, ya. Karena ngelihat, oh ternyata nggak cocok ya. BBNI nggak pernah akan sampai BBCA. Pernah kok BBNI sampai BBCA. Ya mungkin pernah ya, tapi waktu itu coba kita lihat. Nggak pernah kan sampai 18, nggak pernah. Iya pernah deh. Pernah sampai 30. Tapi itu pas COVID. Pas COVID juga BBCA sampai sampai tinggi banget ya. Sama aja. Ya jadi eh, itu yang sebenarnya teman-teman harus perhatikan ya. Bahwa oh contohnya kayak ini cocoknya pakai historical PE ratio ya. Apakah dia cocok untuk pakai equity atau PBV? Sebenarnya nggak cocok ya. Karena dia mahal sekali. Ya. Secara equity ini kalau kita lihat ini cuma 2.000. Sekarang kalau dibandingkan sama equity-nya, mana nih? Per book value 1,75 ya. Nah, kau bisa bayangkan ya, eh, apa namanya, BRI aja tuh dihargai di 1,775 ya, murah banget ya. Kamu tahu nggak dulu tuh Bank Permata tuh dihargain sama Bank Thailand itu PI 3, PBV 3. Jadi kalau ini diakuisisi ini, dia harus dibeli di PBV 3 ya. Dua atau tiga lah. Ini murah banget ya. Artinya kalau kamu beli saham ini, kalau secara relatif pakai prinsipal apa namanya equity gitu ya. Biasanya equity itu dia akan diakuisisi di PBV 2 atau PBV 3 ya, untuk perbankan ya. Kita akan lihat dia akan range di situ ya. Kecuali dia nggak growth ya. Contohnya kayak PNLF, PNBN, PNBN. Itu kan dia nggak growth ya. Jadi dia akan dihitung sebagai suatu yang liable lah, gitu ya, yang akan berkurang ekuitasnya dari tahun ke tahun. Ya. Berbeda dengan yang growth seperti BBRI, dia harus dihargai tinggi secara equity. Ya, seperti itu. Jadi eh, itu yang menyebabkan sebenarnya perbankan ini masih sangat murah ya. Mau ditinjau dari segi apapun ya. Historical murah ya. Terus dari book value, acquisition value gitu ya, murah gitu ya. Apalagi ya, dari sisi makro likuiditas membaik. Jadi nggak ada alasan waktu saya bikin tesis tentang beli perbankan itu nggak ada alasan untuk nggak beli sebenarnya pada saat ini pun ya. Karena memang se, se semudah itu membeli harusnya untuk Bank BRI melihat ini ya. Terus melihat ini yang tadi saya tunjukkan. Ya, sama melihat makro sih kalau saya juga. Ya karena kan kita harus tahu kapan dia stop untuk jatuh dan sebagainya. Ya, jadi ya ya salah satu yang eh, membuat saya untuk bikin ini Big Bang anti CL ya salah satunya ini ya karena ini simple thesis and win rate-nya ya maybe 99% ya satunya 0,1%-nya mungkin kuman ya. Nggak tahu lah. Mungkin Indonesia bangkrut dan sebagainya, we don't know ya, jadi saya bukan orang yang sempurna yang bisa prediksi 100%, but I'm pretty sure ya harusnya ini akan naik seperti itu, dan kita juga harus perhatiin growth-nya ya. Nah ini kan kita lihat nih growth-nya, apakah dia akan divaluasi balik lagi ke atas ya enggak, karena dia growth-nya masih kecil ya, maksudnya masih masih belum kembali seperti dia di pricing waktu zaman dulu ya, waktu dia di pricing ketika dia double digit growth dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi hari ini itu aja sebenarnya ya yang pengen saya sampaikan. Return to asset atau return to earnings itu sesuatu yang sebenarnya ada saya jelaskan juga di Instagram saya. Cuman buat saya pemahaman yang kontekstual terhadap PBV. PBV itu harus dilihat benar-benar. Lalu earnings pun juga harus kalian lihat ya. Kadang-kadang ada earnings yang dia ngada-ngada gitu ya. Misalnya pengakuan atas pendapatan atas suatu investasi yang belum dijual. Ya, itu banyak terjadi, guys.
Atau yang dulu terjadi misalnya Garuda Indonesia mengakui pendapatan atas pemesanan tiket yang belum apa namanya tiketnya itu di deliver, ya itu juga terjadi. Ya, Garuda Indonesia itu pernah melakukan seperti itu untuk istilahnya mengimpress ya, mengimpress laporan keuangannya supaya bagus. Waktu itu Bukalapak juga mengakui pendapatan atas Arto yang diinvestasikan tanpa menjual Arto sedikit pun. Itu kan sesuatu yang return yang nggak sebenarnya, ya. Jadi kalau kalian ngitung return to asset atau return to equity, kalian jangan ngelihat langsung di Stockbit, tapi periksa sendiri, ya. Apakah ROA ROE-nya ini merupakan sesuatu return yang sebenarnya? Jangan-jangan dia return akibat pendapatan atas pendanaan, gitu ya. Harusnya return di sini itu real dari operasi, ya, dari operasi seperti itu. Ya, ada saham-saham yang dia bentuknya seperti ini. Ini kan cyclical trend, ya. Sedangkan yang seperti ini adalah secular trend, ya. Secular trend ini basically bertesis pada, oh ini saya ngajar makro namanya, berdasar pada GDP, ya. GDP equals population plus productivity plus debt, ya. Ya, kalau di BRI ini komponennya semua dapat, ya. Jadi dia sama dengan ekonomi Indonesia. Secara teoritis, BRI itu melambangkan ekonomi Indonesia. Makanya kalau BBRI jatuh, ya ekonomi Indonesia ya seperti itu. Simpel ya. Tapi kalau dia bangkit, maka ekonomi Indonesia diperkirakan bangkit. Ya. Which is kita sangat-sangat, menurut saya kita boleh berbangga hati ya. Debt to GDP ratio tuh kita termasuk yang rendah. Jadi kita bisa selamat nanti di crash tahun 2030-an. Itu kita selamat. Ya. Ya, kita selamat. Kenapa? Karena yang bermasalah nanti adalah yang debt to GDP rasionya di atas 100%. Banyak ya, termasuk Singapura. Ya, Indonesia belum. Debt to GDP masih belum. Ya, tapi kita mungkin tingkat tingkat apa namanya kemungkinan gagal bayarnya itu lebih tinggi karena pendapatannya pemerintah itu lebih rendah dari apa namanya bukan lebih hampir lebih besar bunga, hampir lebih besar bunga. Jadi kita harus meningkatkan pendapatan. Makanya salah satu programnya kita kan Danantara, terus apa-apa pajak dinaikin ya, untuk ini sebenarnya guys. Ya, nah jadi ya dukunglah pemerintah ya, bukan ya sebenarnya protes juga nggak apa-apa kan itu kan bagian dari check and balance ya menurut saya juga penting. Cuman kalau misalnya ada program-program bagus ya didukung ya seperti itu karena menurut saya programnya sesuai dengan kebutuhan untuk sampai saat ini untuk sampai saat ini karena kita kan mengejar growth produktivitas yang baik ya karena kan kita Indonesia Emas 2035 ya. Nah itu kan suatu kesempatan kita satu-satunya untuk jadi negara maju menurut saya. Setelah itu akan susah sekali ya karena kita diuntungkan dari pertumbuhan populasi yang booming. Ya, di mana di negara-negara lain, contohnya di Korea itu ketika dia populasi boom ya pada tahun 80 itu yang terjadi apa sama kayak kita. Jadi waktu itu dia ada revolusi susu ya guys ya. Makanya dia ada susu yang bentuknya kayak jerigen itu kalian lihat historicalnya Korea deh. Jadi eh, apa namanya anak-anak itu diwajibkan minum susu guys. Ya. Akibatnya apa orang-orang Korea tinggi dan sebagainya. Nah, itu juga revolusi itu sedang kita lakukan ya. Ya, memang pasti baru dilakukan pasti akan banyak kendala sampai apa namanya ahli gizi pun nggak dibutuhkan katanya. Cuman secara basically itu sebenarnya adalah suatu yang kita butuhkan ya. Karena tujuan kita ya 2035 itu ya. Karena satu-satunya kesempatan kita untuk menjadi negara yang develop ya seperti itu. Tapi saya cukup optimis dengan kondisi dasarnya kita ya. Dengan tingkat populasi produktif yang tumbuh dengan sangat pesat gitu ya. Kemudian debt kita juga belum terlalu besar gitu ya. Kita juga kemungkinan besar nggak ikut krisis di tahun 2030 ya. Mungkin krisis gitu ya, cuman ya nggak gimana-gimana gitu ya, nggak sampai parah-parahnya.
yang debtnya sampai pusing, debtnya gede gitu ya. Enggak ya, saya rasa enggak seperti itu. Jadi ya optimis lah sebenarnya kalau saya secara relatif ya dibandingkan negara-negara Barat ya dan Jepang apalagi. Wah, Jepang coba lihat populasinya turun ya, debtnya 250 kali, 2,5 kali dari GDP-nya. Aduh, gila itu gila banget sih. Ya, tapi ya ya tau lah kita ya. Jepang gimana kabarnya nanti. Ya, seperti itu. Jadi invest di saham Indonesia itu sebenarnya berat, guys. Karena pilihannya terbatas, likuiditasnya juga terbatas. Jadi memang kita rata-rata yang saya rekomendasikan itu biasanya pendekatannya adalah compounding. Cuman ini jarang sih, karena kalau compounding pilihannya apa? Beli ADI, AADI itu kan masih murah kan. Terus habis itu compounding aja, terus menerus dari dividennya gitu ya. Terus habis itu apalagi SM paling yang bisa di compounding apalagi. Yang di atas 8% lah return per tahunnya. Ya, kalau dia kasih dividen di atas 8%, mungkin saya akan lirik sebagai compounding investing, ya, seperti itu. Yang kedua, value investing ya, dasar investasi yang baik, ya. Yang ketiga itu fundamental trading, ya, mengetahui hal-hal tentang corporate action yang akan terjadi, terus perkiraan dia akan masuk MSCI, itu sebenarnya fundamental trading, guys. Saya jangan pikir itu adalah trading-trading yang bandarmologis, gitu. Itu semua bisa diperhitungkan, gitu ya. Ya, ini kalau value investing itu emang membosankan ya. Kadang-kadang kayak kita valuasi apa ya, Wood itu kan begitu naik udah selesai gitu ya. Oh, udahlah, udah TP aja. Terus apalagi Medco begitu naik ya udahlah TP aja gitu ya. Terus apalagi Harum, ya Harum naik ya udah dari saja lah gitu. Value investing. Tapi value investing ini juga punya beberapa konsep ya. Misalnya value-nya ini belum terdeliver ya. Jadi saya punya konsep itu kalau value-nya belum terdeliver, maka dia nggak akan bisa sampai ke fair price-nya. Paling nggak setengahnya doang gitu ya. Jadi biasanya saya akan TP di margin of safety 50% ya malah. Saya akan cari suatu company yang di bawah 50% dari value-nya. Lucu kan? Di bawah 50% dari value-nya. Contoh, Teens. Itu di bawah 50% dari value-nya. Ya, jadi sehingga kita bisa bisa ada upside dari 50%-nya tersebut ya contohnya ya. Terus yang fundamental trading yang tadi ya mengenai corporate action dan sebagainya gitu ya. Oke, itu aja ya guys ya. Ada pertanyaan nggak guys? Dari Pak Heri. Dok, apakah ada CA seperti RI, bonds, MSCI Play yang merugikan retail investor? Asumsi Konglo yang trustworthy, Salim dan PP. Kalau saya lihat-lihat tuh nggak pernah merugikan investor ya. Tapi memang mungkin investor yang bodoh itu akan merasa rugi. Contohnya ketika kalian beli IMJS, ya misalnya di 280 gitu ya. Terus kalian CL di 250. Terus habis itu dia RI, terus dia terbang ke 500. Ya, in the end of the day, dia tuh tetap terbang. Tapi karena kalian kegocek gitu ya, ke 280 kalian beli waktu dia naik tadi kemarin. Terus habis itu kalian CL di 240. Ya, itu kan sebenarnya bagi kalian merugikan kan. Tapi kalau saya lihat-lihat secara long term, yang paling jelek aja misalnya BRPT gitu ya. Yang kita rekomendasikan tahun lalu kan BRPT sampai saya bilang nggak CL karena dia ada IPO dua lagi kan kalau nggak salah saya ingat itu. Sekarang BRPT di 3.000, waktu itu masih 1.200, turun ke 1.000, sempat ke 900, sempat ke 800 kalau nggak salah. Saya ingat Pak Riki ya, sempat ke 800 itu Pak, ya kan? Tapi di end of the day terbang naik ke atas ya. Jadi kalau saya bilang merugikan nggak ada ya. Long run tuh nggak ada. Contoh lagi kalau kalian beli Bumi, waktu dia pertama kali Bumi itu melakukan dibeli sama Pak Salim itu dia terbang sampai 250, ingat ya? Di tahun 2022 apa 2023 ya, saya ingat. Nah, terus habis itu dia turun ke bawah, sempat ke bawah 100 ya. Bawah 100, terus habis itu sideways terbang lagi nggak sampai ke 250, sekarang udah hampir sampai 250 lagi.
Tapi in the end of the day nggak pernah rugi, ya kan? Ya, sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh enggak, asal kita memang masuk dalam periode ekspansinya ya. Tapi kalau kita masuk di periode yang dia udah matur, contohnya kayak di ICBP atau INDF, kita harus lihat secara secara fundamental betul ya, apakah ini murah atau enggak. Ya, tapi menurut saya nggak ada yang merugikan sih. Sementara ya, kalau yang trustworthy ya. Kalau ada bisa kasih tahu biar saya juga punya gambaran itu. Kalau saya cek sih belum pernah sih atau belum pernah masuk yang begitu. Ya, gitu. Penurunan Big Bang hari ini apakah ada kaitannya dengan IPO Superbank? Nggak tahu. Bisa jadi. Karena yang invest akhir-akhir ini tuh saya lihat itu termasuk lokal yang oportunis ya. Beberapa influencer tuh saya tahu dia waktu di bawah itu ikut saya beli big banks ya. Jadi ya saya rasa bisa jadi mereka ya TP. Saya juga nggak tahu. Tapi lokal sih rata-rata ya harusnya ya. Saya juga nggak tahu apakah hari ini foreign atau enggak. Saya belum lihat data soalnya. Asli untuk compounding berarti bisa Pak. Sebenarnya menurut saya sekarang dia lagi di masa ekspansi Pak Eri. Jadi karena dia saya lihat dia akuisisinya banyak kayak UNTR itu. Terus eh, proyek-proyek EBT-nya juga mulai jalan untuk Astra. Saya rasa dia secara konglomerasi itu dia pengen ekspansi. Jadi makanya Astra kan naik 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 terus kan dari awal tahun ya. Saya lupa. Jadi dia bukan compounding kayaknya. Sebentar lagi dia akan jadi growth ya. Kalau compounding itu yang dividennya di atas 8% lah. Itu bisa kita pakai buat compounding. Sebenarnya BBRI juga kan di atas 8% dividennya. Dia bisa dipakai compounding juga. Ya kan? Apakah ke depan akan ada reset ekonomi dunia karena mayoritas negara, khususnya negara maju, memiliki high debt? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan juga karena debt rollingnya bagaimana. Cuman yang sebenarnya di live analysis tadi siang sedikit menyinggung tentang hedging dari market ya. Kelihatannya mereka arah-arahnya untuk yang China ya dia akan pakai gold sebagai standar. Dia nggak akan pegang dolar lagi ya, tapi dia akan pakai gold sebagai standar transaksi komoditas. Ya, jadi China melihat Amerika itu kemungkinan akan downtrend. Sedangkan Amerika melihat mereka perlu untuk membayar hutang mereka, tapi perlahan ya, jadi soft landing gitu, dengan mengorbankan equity-nya, tampaknya seperti itu. Karena kebijakannya itu ada kebijakan yang pro Main Street dibandingkan pro Wall Street. Ya. Maksudnya pro Main Street itu untuk bisnis real, karena dia tidak melakukan ekspansi eh, balance sheet ya, eh, tapi dia melakukan bukan kuantitatif, melakukan policy easing ya, dengan melakukan cut rates ya, seperti itu. Di sini kemarin kan harusnya MSCI ya dok, logikanya berarti kalau nextnya nggak disuspend itu berarti masuk ya, harusnya sih iya. Cuman hari ini kayaknya berkaitan dengan RUPSLB ya, karena dia mau RUPSLB saya ada panggilan tuh, panggilan RUPS Teens ya. Ya nggak tahu deh. Mungkin, tapi kayaknya kaitannya sama RUPSLB deh. Kaitannya mungkin sama, nggak tahu, kebutuhan pendanaan kayaknya. Karena dia kebetulan kan dapat banyak aset dari limpahan kasus itu kan. Jadi mungkin dia butuh pendanaan untuk itu. Ya, tapi saya rasa pun, aku nggak tahu ya, mungkin dia mau akselerasi cepat-cepatan ya. Cepat-cepatan buat ekspansi, saya juga nggak tahu sih tujuannya. Sebenarnya kalau menurut saya sih, kalau secara cash flow nggak perlu pendanaan atau nggak perlu dana antara buat injek-injek dana apa. Kayaknya nggak perlu deh. Yang butuh tuh keras, guys. Keras itu mau ekspansi nggak bisa, mau... Soalnya dia nggak punya cash. Kalau Teams ini bagus kok. Dia masih bisa. Mungkin disuruh cepat kali ya. Karena target di tahun depan itu kan udah berapa? 30.000 ya ton ya.
seingat saya. Itu udah 2 kali lipat daripada produksi tahun ini. Ya udah 2 kali lipat ya. Cuman kalau kita lihat cash flow-nya sebenarnya nggak buruk ya. Ini oke lah. Cash flow-nya oke loh. Ini juga debt-nya juga nggak ada. Nah, deal term segini ya. Nggak, nggak signifikan ya pendanaannya. Free cash flow-nya ya ini ekspansi. Ini masih cukup sebenarnya. Ya, pendapatannya naiknya dahsyat. Harusnya nanti. Ya, karena dia kan produksinya meningkat. Ya, seperti itu. Jadi, saya nggak tahu ya. Tapi mungkin gara-gara itu. RUPSLB ya, kalau nggak salah. Saya lupa. Soalnya saya dapat undangan tuh. Oh, ini RUPSLB. Atau maybe. Ya, tapi kita ya ini ya kalau ya di GoInvest saya udah kasih fair value-nya. Kalau di sini saya nggak bisa nyebut fair value ya. Karena karena belum ada perjanjian antara saya dan kamu kan untuk umum ya. Gitu. Nanti ditelan-telan aja gitu. Rugi nyalahin saya kalau itu nggak. Ada yang nanya lagi, guys. Apakah bumi akan ada potensi balik lagi seperti 2007 lagi? Aduh, ini pertanyaan yang sebenarnya lucu juga sih. Karena di 2000, bedanya di tahun 2027 dia listing di Amerika ya, kalau nggak salah. Jadi kondisinya sangat-sangat berbeda ya. Dengan kondisi saat ini yang dia cuma targetnya MSCI gitu ya. Jadi sementara kalau mau target 5 market cap bisa jadi. Cuman kayaknya kebesaran deh. Dia udah raih issue beberapa kali, guys. Ingat ya dulu waktu dia Cheng Dong itu kan dia masuk melalui OEK, 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 terus habis itu eh dibeli panas sama Pak Salim kan. Ya udah selesai. Ya sebenarnya lucu juga sih Pak Salim ini kenapa dia bail out bumi ya? Atau bisa bingung saya. Sebenarnya kepentingannya buat apa gitu? Dia nggak punya kewajiban. Kenapa dia nggak diriin perusahaan baru gitu ya? Atau apapun. Itu yang membuat saya masih bingung sih. Tapi eh, memang dia siklusnya pas gitu ya. Karena predictionnya mungkin 1-2 tahun ke depan kan buran tuh. Ya. Possibility untuk buran tuh kan gede. Ya. Jadi pada saat itu dia sekarang dia ekspansi sejak tahun 2022 apa 2023 ekspansi kan pas kan. Berarti siklusnya kan siklus expansion. Ya. Hitung cara cepat hitung fair price kayaknya Pak Vibo udah ikut itu kan, udah ikut fundamental analysis workshop kan. Sebenarnya sih saya rata-rata pakai PE5 aja. Pakai pakai PE5 kurang lebihnya berapa. Kalau misalnya dia terlalu jauh dari PE5 dipikir-pikir ada modnya atau enggak. Ya, terus perhatikan juga growth-nya berapa persen. Kan kalau growth-nya berapa persen kan tinggal pakai premium growth-nya aja yang tadi saya bilang. Seperti itu. Brand any comment dok, Foreng buang volume kecil, Rita mulai masuk. Ya, kembali lagi saya punya tesis sebenarnya adalah seperti PTRO dan Cuan. Ya, ini kayaknya udah pernah saya ungkapkan ya. Saya nggak ngulang-ulang juga. Ya nggak apa-apa sih. Mana ya? Udah lama banget tesis tentang ini nih. Buset, di bawah. Ah ini guys, ini ya. Nah ini. Ini kalau kita lihat nih, cuan dan petero ini cuan dan petero guys. Ini petero yang satunya cuan. Itu habis MSCI bulan Agustus itu sempat turun ya. Cuman ini di end of the day mereka naik lagi. Ya, karena nggak ada kepentingan Pak PP buat jualan sebenarnya. Pak PP yang belum jualan ya. Sampai petero di 10.000 kan. Hari ini mungkin dari saya suruh TP ya untuk petero karena udah terlalu extended ya. Ya, kalau cuan saya nggak tahu, tapi ya kita lihat polanya sama ya. Jadi ya saya expect brand juga akan mengalami hal yang sama ya guys ya.
Gitu. Bunda belum. Ya, biasanya saya pakai P5 Pak untuk hitung cepat. Ya. Kalau mau hitung lama pakai Excel tuh. Excel pakai cash flow ya, FCF. Kan semua sebenarnya udah saya kasih hitungannya. Ya, saya kasih edukasi gratis, gratis, gratis terus. Ya, gitu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan membantu lah. Paling nggak buat teman-teman ketahui bahwa rasio itu nggak hanya sekedar PBV harus berapa atau PR harus berapa, tapi lihat konteksnya ya. Kadang-kadang ada orang yang menilai juga secara industrinya ya, tapi bagi saya sih konteksnya harus lihat perusahaan apa itu gitu ya. Apakah perusahaan itu memang dia punya mod ya. Karena bahkan farmasi itu kalau kita lihat Mika sama Silo gitu ya kan bisa beda jauh PR-nya gitu ya. Jadi kita kadang nggak bisa untuk valuasi secara relatif antar company yang bahkan setipe gitu ya. Karena memang masing-masing itu bisa jadi punya mode masing-masing ya seperti itu. Jadi kadang-kadang perlu historical PE rasio ya. Bandingkan dengan historicalnya kira-kira di berapa ya seperti itu. Jangan lupa growth-nya berapa ya. Jangan-jangan growth-nya memang mempengaruhi nilai valuasinya jadi bagus ya. Misalnya Silo di PI 30 karena dia nambah rumah sakit setiap tahun 2 kali lipat. Sedangkan Mika cuma nambah 3 setiap tahun. Misalnya seperti itu. We don't know tapi ya. Siapa tahu seperti itu. Tapi bisa jadi ya. Tergantung growth-nya juga makanya PI-nya lebih premium seperti itu ya. Karena ekspektasi earning di masa depannya meningkat ya. Sama seperti perusahaan air minum ya. Perusahaan air minum itu kalau misalnya dia buka pabrik di suatu pulau itu sama dengan dia buka company baru. Karena ya dia dapat daerah pemasaran baru 100%. Ya. Bukan 100% juga sih. Tapi dia dapat daerah pemasaran baru sehingga produknya dijual lebih banyak gitu sesuai dengan penduduknya. Gitu. Makanya kita lihat begitu Cleo itu buka pabrik baru yang terjadi adalah peningkatan earningsnya luar biasa. Ya. Ada juga yang dia sebenarnya saya tertarik dengan rekomendasinya salah satu influencer ya, yang dia ngerekomendasiin Rice ya, Rice Rice RISE ya. Karena menurut sumbernya katanya dia mau suntikin aset. Nah, asetnya saya nggak tahu nih berapa. Cuman, nah ini nanti akan ada bonus stok ya. Terus habis itu selain bonus stok juga ada apa namanya corporate action berupa right issue. Ya. Dan ini corporate actionnya akan banyak banget ya. Cuman the problem is kadang-kadang karena kita nggak tahu nilai valuasi daripada berapa aset yang dimasukin, jadi kita spekulasi. Misalnya kita beli sekarang di 12.825. Tahu-tahu ragi isunya nanti di 500 mati loh. Sama kayak pack. Pack ragi isunya di berapa? Kemarin ya 200 ya kalau nggak salah. Sedangkan harganya waktu itu masih di 4.000. Wadah. Ya. Itu kan sesuatu yang gak make sense lah bagi saya. Berarti memang kepentingannya lebih rendah daripada ekspektasi kita, misalnya seperti itu. Nah, kecuali teman-teman punya informasi yang sangat menarik tentang aset berapa yang dipunyai Rice ini, mungkin kita akan bisa evaluasi apakah cocok harga 12.000 ini terhadap Rice, gitu ya. Sama seperti Pani kan sebenarnya gampang aja kan kita ngitung NAV-nya berapa, cocok nggak? Kalau Pani nanti right issue, dia cuma sebenarnya nggak sebesar right issue kemarin-kemarin sih. Dia cuma 20-an% doang tambahan peningkatan nilainya. Ya, 21%. Ya. CBDK efeknya restrup aja ya. Jadi labanya nanti masuk ke Pani dan lainnya. Gitu ya. Jadi ya ini harus dilihat ya kayak gini-gini. Jangan sampai kamu beli karena ekspektasi dia dimasukin injek aset ya. Padahal kamu nggak tahu asetnya berapa. Begitu keluar asetnya Rajisho yang dimasukin lebih rendah dari 12.000 mati kamu. Tapi saya rasa sih
selama influencernya belum keluar, artinya menurut perkiraan dia lebih rendah daripada harusnya dia di berapa. Menurut saya sih gitu. Cuman ya, contoh kayak pack kan itu zonk, ternyata nggak sesuai. Cuman saya dapat informasi sih katanya tambangnya ada banyak yang mau dimasukin. Cuman satu-satu. Cuman ya nggak tahu. Saya masih belum expected sampai datanya keluar. Walaupun saya udah dapat info-info dari sedikit dari apa namanya orang yang kerja di sana. Ya, oke. Gitu aja guys ya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan membantu. Ini apa lagi? 2026. Prediksinya bulan apakah karena likuiditas meningkat? Sebenarnya emerging market itu sekarang likuiditasnya lagi meningkat. Ya, karena lagi rotasi ke sini, tapi itu juga menunjukkan bahwa likuiditas matur, artinya udah mau turun. Cuman eh ya sebenarnya burannya nanti harus saya jelaskan di Outlook. Tapi in the end of the day harus ada faktor-faktor yang harus kita amati sebelum kita bilang itu buran, ya. Dan faktor itu nanti akan kejadian di Januari, ya. Itu sangat penting karena ada dua tesis berbeda, ya. Jadi bisa buran, bisa boncos. Ya, kalau kamu terlalu all in, terus habis itu ketika Januari kejadian crash, wah, all in-nya pas di Desember tuh. Kejadian crashnya ternyata di Januari. Wah, sebenarnya sih nggak apa-apa kan nanti rebound lagi. Cuman kesempatan yang sebenarnya kita bisa manfaatin ketika dia crash itu jadinya terlewat gitu ya. Jadi kalau saya mikirnya, oh di Januari ini ada suatu faktor X yang nanti akan bikin apa namanya, entah itu dia naik atau turun ya. Gitu. Cuma nanti mungkin saya belum buat sih. Saya lagi riset tentang faktor-faktor itu. Jadi saya juga belum bisa ungkapkan di sini karena belum belum, belum pasti ya. Tapi ya ya nanti kita akan lihat lah nanti kalau di Outlook nanti akan lebih detail lagi apakah apa yang mesti kita lihat sih di tanda-tanda Januarinya gitu ya. Jangan sampai kita udah all in di Desember crash nih Januari. Soalnya yang kita tahu di Januari itu ada government shutdown lagi US. Satu, terus dua ada reverse yen carry trade. Ya, ada dua yang akan bikin kita crash, loh. Udah jatuh bersamaan. Tapi masalahnya Indonesia tuh PMI-nya baik di bulan situ sih, di bulan Januari. Jadi saya nggak yakin Indonesia jelek sih. Cuman ya tetap aja kan keseret-seret gitu. Jadi tetap harus ada yang diamati ya nanti ketika kejadian. Nah itu yang masih belum bisa terpredik sampai sekarang ya. Jadi burannya itu sebenarnya ya harapan. Tapi bukan kosong ya. Kalau dia crash itu justru bagus. Ya, pasti cetak uang. Kalau dia soft landing, wah ini nanti impuls dari likuiditasnya tuh cuman seiprit, 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 seiprit gitu ya. Jadi nggak akan bikin buran gitu ya. Jadi saya malah berharap dia crash. Ya kalau dia crash beneran sih, ya syukurlah gitu ya. Tapi saya rasa nggak akan separah Maret dan April sih, seperti bulan Oktober ini. Itu ya guys ya. Mudah-mudahan membantu investasi dan tradingnya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Rekaman mungkin nanti saya upload di YouTube kalau saya nggak males ya. Jadi perhatiin aja di YouTube saya. YouTube Go Invest ya, bukan YouTube-nya saya. Thank you buat semuanya. Selamat malam.